Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya BKR Bertani. Kali ini saya akan membahas tentang hama trap ya bos. Ini kelihatan ujungnya ciri-ciri terserang hama trap. Nah kelihatan ya bos. Ini udah terserang hama trap. Ini pengemikan apa aja yang kita butuhkan nanti. Kita akan membahas semuanya. Nah ini ada buah cabai yang rontok bos. Ini terserang lalat buah. Nah ini juga kelihatan yang saya dokumentasikan kemarin. Ini ada titik hitam, ini lalat buah menaruhkan telurnya di sini. Jadi pangkal ini menguning, dia langsung rontok. Kalau tidak rontok dia akan membusuk bos. Kalau dia udah telurnya menetas begitu ya. Dan juga ada 1-2 bunga yang rontok, ini kekurangan kalium atau kekurangan pupuk mikro. Jadi kita penyemprotan atau penyempraian di sore ini kita akan mengemik tentang hama trap dan juga kalium atau pupuk mikro ya bos, dan juga lalat buah. Kita langsung aja kita mix. Nah ini kelihatan. Dan juga pernah saya bilang bos, teka-teki tentang virus kuning atau virus Gemini untuk penetralan lahan saya udah terbukti atau udah terpecahkan. Jadi saya sarankan kepada petani cabai jangan menetralkan lahan karena teka-teki virus kuning atau virus Gemini. Ini udah saya netralkan seperti lahan di Jepang. Ini juga masih terserang virus kuning. Jadi petani cabai jangan sampai konyol seperti BKR Pertanian ya. Karena BKR Pertanian ini kemarin menjawab teka-teki tentang virus kuning atau virus Gemini di wilayah Kecamatan Dukusti, Kabupaten Pati. Itu kemarin petani cabai pada diskusi, kalau dinetralkan gimana? Pada takut karena lahan di sini sangat mahal sekali sewanya bos ya. Ini bukan lahan BKR sendiri ya, lahan sewa sangat mahal sekali. Dan ini udah terbukti saya netralkan hampir 1 tahun bos, ternyata masih ada virus kuning atau virus Gemini. Jadi jelas ya. Jadi teka-teki ini udah terjawab. Jadi untuk petani cabai jangan sampai meniru seperti ini. Jadi percuma ya bos. Nah ini terserang hama trap, bunganya sangat banyak sekali ya udah ya. Ini usia 39 hari setelah tanam bos. Ini baru ini saya datang dari luar kota, jadi saya dokumentasikan terus bos. Nah ini kelihatan bunganya sangat banyak sekali. Oke, di sana ada Mas Budi itu mau melakukan pengoplosan atau pengemikan fungisida atau insektisida. Itu insektisida apa aja yang dimik oleh BKR Pertanian ya bos. Oke, kita lanjut di sana. Ini yang saya bilang tadi bos, kami menggunakan bahan aktif abamectin karena ini untuk pengobatan bukan untuk pencegahan ya. Ini saya kasih 200 mili per 150 liter air atau 1 tong ini ya bos ya. Ini untuk luas lahan sekitar 7.000 meter. Nah ini dikasih 200 karena kenapa saya kasih sampai 200 mili bos?
karena untuk pengobatan, bukan untuk pencegahan ya. Kalau untuk pencegahan kami biasanya menggunakan cuma 100 ml per 150 liter air. Kali ini saya menggunakan 200 liter air, atau kami menggunakan 200 ml untuk 150 liter air. Maksud saya begitu ya bos, jadi jelas. Dan selanjutnya kami menggunakan pupuk cair daun dan buah bos. Kami menggunakan merek dagang Kapolo, jelas ya. Dan saya tidak menganjurkan merek dagang ini. Itu saya kasih 200 ml juga. Dan kami untuk perontokan tadi bos, untuk perontokan bunga dan buah tadi kami menggunakan gibrolik. Ini pembesar buah dan anti layu dan anti rontok bos. Ini saya kasih 150 mili. Nah ini saya kasih 150 mili dan ini masih segel bos. Dan juga untuk perontokan buah sama saya mix dengan merek dagang Cikal bos. Ini mengandung kalsium bos ya. Ini contohnya itu pupuk mikro, bukan pupuk makro ya, pupuk mikro. Kandungannya tertera di bawah. Dan kami tidak menganjurkan, yang penting kalium, supaya bunga tidak mudah rontok. Dan juga tidak ketinggalan tadi yang saya bahas pengemikan ini, dan juga untuk lalat buah kami menggunakan bahan aktif Ventoat. Karena ini baunya menyengat sekali, saya kasih bukan banyak ya bagus. Untuk 150 liter air ini cukup 10 mili. Karena ini yang saya butuhkan bukan dosisnya bos, baunya yang menyengat. Karena bau menyengat ini akan mengusir lalat buah. Jadi jelas ya, ini pengemikan ini bukan membunuh lalat buah, untuk mengusir lalat buah ya bos. Dan Anda menggunakan apapun itu terserah, yang penting bau menyengat, begitu ya. Dan Cikal ini tadi kalium dikasih 10 sendok makan dan diaduk secara merata seperti ini. Lalu nanti kita tuangkan ke dalam drum. Dan juga tidak ketinggalan super telsep, perata, pelekat, pestisida. Ini dikasih 100 ml per 150 liter air. Nah, pengoplosan ini diaduk dulu secara merata, lalu kita semprotkan di sana nanti. Ini cuma orang 2 bos, biasanya orang 3. Itu Mas Budi, dia tidak mau menampilkan mukanya. Dia belajar di BKR Pertanian, padahal dia orang pelayaran bos. Tetapi dia mencari ilmu di pertanian, dia ikut BKR Pertanian, begitu. Dikasih 10 mili Mas Budi itu ya, 10 mili. Dibuka dulu. Nah jadi ini jelas ya bos. Kalau belum jelas silahkan isi di kolom komentar atau lewat WA pribadi kami langsung. Oke, penyemprotan di sore hari bos. Sinar matahari udah tenggelam, kita melakukan penyemprotan. Karena di sore hari ini kutu-kutuan atau hama itu akan muncul bos. Kalau di siang hari dia pasti akan sembunyi. Nah, oke, dilakukan dari ujung sana.
buahnya udah pada bergelantungan ya bos. Nah ini jelas. Kita lakukan penyemprotan. Nah dilakukan penyepraian seperti ini ya bos. Sangat kabut sekali, jadi dia merata seperti itu dia. Nah seperti itu. Oke, jangan lupa share ke teman-teman Anda bila video ini bermanfaat. Ikuti terus jejak kami, jejak pertanian.